warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Saya Nur Hasan Aritonga bersama rekan-rekan saya. Sebelumnya mengulas kembali mengenai pengertian etika dan hukum kesehatan. Etika merupakan ajaran baik dan buruknya yang secara umum diterima oleh masyarakat, baik itu perilaku maupun sikap. Sedangkan hukum kesehatan merupakan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan maupun hukum pidana, perdata, dan administrasi. Baiklah, latar belakang dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang pertama adalah kesehatan merupakan hak asasi manusia. Yang kedua, setiap gangguan kesehatan merupakan beban di suatu negaranya yang berdampak pada ekonomi di suatu negara tersebut. Yang ketiga, setiap pembangunan harus berlandaskan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya, perkembangannya, dan tuntutannya. Selanjutnya itu ada asas pembangunan kesehatan apa-apa saja. Yang pertama ada asas perikemanusiaan, yang kedua ada asas keseimbangan, ketiga ada asas manfaat, keempat ada asas peradilan, kelima ada asas penghormatan hak dan kewajiban, yang keenam ada asas keadilan, ketujuh ada asas gender dan non-diskriminatif, dan yang terakhir ada asas norma-norma agama. Selanjutnya tujuan pembangunan kesehatan tepatnya tertuang di pasal 3, yang mana di situ disebutkan tujuannya ialah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara ekonomis dan sosial. Hak dan kewajiban tenaga medis terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama, mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesi. Yang kedua, berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir, pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki. Nah, maksud dari pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila pasien sebagai konsumen kesehatan menuduh serta merugikan tenaga kesehatan yang sudah melakukan tugas sesuai keahliannya serta kewajiban, mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Baiklah, selanjutnya yaitu tanggung jawab pemerintah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat dalam pasal 14 sampai dengan 20, yaitu yang pertama sebagai manajemen penyelenggaraan upaya kesehatan yang diatur dalam pasal 14. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan lingkungan dan fasilitas kesehatan yang terdapat dalam pasal 15. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan yang diatur dalam pasal 16. Kemudian yang keempat yaitu ketersediaan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 17. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam pasal 18. Kemudian yang keenam yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu yang diatur dalam pasal 19. Dan yang terakhir yaitu sebagai pelaksana jaminan kesehatan masyarakat yang diatur dalam pasal 20. Terima kasih. Selanjutnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada pasal 30 sampai 35. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa dan dilarang menolak pasien atau meminta uang muka. Pasal 32 ayat 1 dan 2.
pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya, dan penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan 1. Luas wilayah, 2. Kebutuhan kesehatan, 3. Jumlah dan persebaran penduduk, 4. Pola penyakit, 5. Pemanfaatannya, 6. Fungsional, 7. Kemampuan dan memanfaatkan. Dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ada membahas mengenai upaya kesehatan. Upaya kesehatan ini terdapat pada pasal 49 ayat 1 dan pasal 49 ayat 2. Pasal 49 ayat 1 berbunyi, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada pasal 49 ayat 2, penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan bersinambungan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, kesehatan mantra, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alkes atau alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat aditif, dan yang terakhir itu bedah mayat. 17 hal tersebut merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, sehingga kita dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dan perorangan, yaitu diri kita sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pembiayaan kesehatan terdapat di pasal 170 hingga pasal 173, di mana isinya pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan anggaran kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, termanfaat secara berhasil, dan berdaya guna untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan agar terciptanya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Adapun sumber dari pembiayaan kesehatan itu berasal dari pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan sumber-sumber yang lainnya. Besar anggaran kesehatan sendiri untuk pemerintah itu dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBN di luar gaji. Untuk besar anggaran kesehatan pemerintah daerah itu dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBD di luar gaji. Alokasi pembiayaan kesehatan itu ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, di mana yang diutamakan yaitu penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak telantar. Adapun sumber-sumber anggaran kesehatan yang berasal dari swasta itu dimobilisasikan pemerintah melalui sistem jaminan sosial nasional atau biasanya BPJS ataupun asuransi kesehatan komersil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Jadi dalam undang-undang ini ada 11 pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana, mulai dari pasal 190 hingga pasal 201. Adapun pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang ini, yang pertama adalah 190 yang mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang tidak atau dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat. Kedua, pasal 191 tentang praktik pelayanan kesehatan tradisional. Yang ketiga,
Pasal 192 tentang jual beli organ dan jaringan tubuh. Keempat, Pasal 193 tentang bedah plastik. Yang kelima, Pasal 194 tentang aborsi. Keenam, Pasal 195 tentang jual beli darah. Yang ketujuh, Pasal 196 dan Pasal 197 tentang produksi dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. 8. Pasal 198 tentang malpraktik dalam bidang kefarmasian. 9. Pasal 199 tentang rokok. Ke-10. Pasal 200 tentang penghalangan ASI eksklusif. Terakhir, Pasal 201 tentang tindak pidana berikut. Sekianlah yang bisa kami sampaikan terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.